Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bertemu lagi di pembelajaran matematika hari ini. Marilah kita sebelum memulai pembelajaran matematika hari ini kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Ibu akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang pembulatan dan peraksana pecahan. Kali ini kita akan belajar tentang pembulatan pecahan desimal dan pembulatan pecahan persen. Di sini Ibu langsung menggunakan bukunya ya anak-anak, karena materinya lumayan sedikit susah, jadi mari kita langsung terapkan di buku agar kalian lebih memahami. Yang pertama adalah pembulatan desimal. Bisa diperhatikan dalam buku matematikanya ya. Di sini halaman 16 ya anak-anak ya. Mari kita simak bersama-sama. Pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan, persepuluhan, atau peratusan terdekat. Nah, aturan pembulatan pecahan desimal yaitu adalah pertama satuan terdekat, persepuluhan terdekat. Nah, kalau satuan terdekat, perhatikan angka persepuluhnya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Persepuluhan terdekat, perhatikan angka perseratusannya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Caranya, mari kita terapkan bersama-sama ya pada contoh. Nah, ini Ibu sudah buat contohnya. 3,74. Diperhatikan dan diingat-ingat kalau di depan ini namanya ratusan, kalau di tengah puluhan, apabila di akhir satuan. Paham anak-anak? Masih ingat ya? Baik, Ibu lanjutkan. Ini kita terapkan sama-sama ya anak-anak. Ibu punya contoh 3,74. Ingat yang di depan ini adalah ratusan. Apabila yang di tengah itu puluhan. Dan yang di belakang adalah satuan. Nah, apabila dibulatkan ke satuan terdekat, kita perhatikan satuan yang mana satuan? Iya, satuan ini di angka 4. Maka diperhatikan yang ini, yang di depannya satuan. Kalau di depannya satuan lebih dari 5, kita bulatkannya ke atas. Kalau dia kurang dari 5, kita bulatkannya ke bawah. Nah, 7, angka 7 ini. 7 kira-kira lebih atau kurang dari 5? Iya, 7 itu lebih dari 5. Maka ratusannya kita bulatkan ke atas. Nah, di atas angka 3 adalah 4. Nah, seperti ini. Kemudian apabila sudah dibulatkan, yang sininya, yang puluhan dan satuannya sudah tidak perlu lagi diperhatikan. Sehingga hasilnya 4. Paham anak-anak? Ibu kasih contoh lagi ya tentang satuan terdekat. Misalnya di sini Ibu menulis 0,92. Bulatkan ke satuan terdekat. Satuannya yang mana? Satuannya ini angka 2. Maka yang kita perhatikan, ya yang di depannya ini, yang di depannya satuan, yaitu persepuluh, 9. 9 kira-kira lebih atau kurang ya dari 5? Iya, lebih dari 5. Sehingga depannya dibulatkan ke atas. Atasnya angka 0 berapa? 1. Kalau sudah dibulatkan, yang sininya tidak perlu lagi diperhatikan. Sehingga hasilnya 1. Paham untuk satuan terdekat? Baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang bulatkan ke puluhan terdekat, bilangannya sama, 3,74. Yang di depan ratusan, puluhan, satuan.
puluhan terdekat. Berarti kita perhatikan dulu angka puluhannya, yaitu angka 7. Nah, kita setelah diperhatikan puluhannya, yang kita perhatikan lagi satuannya. Nah, mulai dari sini, satuannya kira-kira lebih dari 5 atau kurang dari 5? Kurang dari 5. Apabila kurang dari 5, maka dibulatkannya ke bawah atau hilang. Sehingga menjadi 3,7. Nah, hanya seperti ini. Paham? Lagi kalau 0,92 tadi. Ya, 0,92 ini kalau dibulatkan ke puluhan terdekat, kita perhatikan 9. Ini puluhan ya, diingat. Kemudian 2-nya kita perhatikan di belakang angka 9. 2 kira-kira lebih atau kurang dari 5? Iya, 2 ini kurang dari 5, sehingga dibulatkan ke bawah atau hilang. Diingat ya, dibulatkan ke bawah atau hilang. Kita tulis hilang. Sehingga hasilnya menjadi berapa? Iya, 0,9. Paham anak-anak? Baik, kita terapkan ya di contoh soalnya. Untuk penerapan di contoh soal, silakan dibuka halaman 17 ya. Mari kita sama-sama mencoba. 0,92. Pembulatan ke satuan terdekat. Nah, satuan terdekat berarti dilihat angka 2. Ini yang belakang ini namanya satuan ya. Kemudian kita perhatikan yang di depannya. Yang di depannya kira-kira lebih atau kurang dari 5? Iya, lebih dari 5. Sehingga yang atas ini dibulatkan ke atas. Atasnya angka 0 berapa? 1. Nah, maka hasilnya adalah 1. Kita tulis di sini hasilnya angka 1. Paham? Paham. Kemudian 0,92. Pembulatan ke persepuluhan terdekat. Persepuluhan berarti kita lihat yang di tengah. Kemudian kita hitung lagi atau perhatikan yang di belakang. Nah, belakang dari persepuluhan adalah 2. 2 kurang atau lebih daripada 5? Iya, kurang daripada 5. Sehingga hilang. 2-nya hilang ya di sini. Kita tulis menjadi hasilnya 0,9. Paham anak-anak? Lagi ya. 1,48. Pembulatan kesatuan terdekat menjadi, nah di sini ya diperhatikan. Satuan terdekatnya mana? Ini 8. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi depannya 4. Kira-kira 4 itu kurang atau lebih ya dari 5? Iya, 4 ini kurang dari 5. Apabila kurang dari 5, dibulatkan ke bawah atau hilang. Kita coret hilang. Jadi jawabannya berapa? 1. Nah, seperti ini. Kemudian lagi, 1,48 pembulatan ke persepuluhan terdekat menjadi, kita perhatikan lagi persepuluhan terdekat. Persepuluhan mana? 4. Kemudian diperhatikan lagi yang mana? 8. Nah, 8 kira-kira lebih atau kurang ya dari 5? Lebih. 8 itu lebih dari 5. Sehingga depannya kita bulatkan ke atas. Menjadi hasilnya 1,5. Seperti ini. Paham anak-anak? Baik. Sudah paham? Apabila lagi kita hitung lagi ya. Yang 2,35. Nah, 2,35 ini pembulatan kesatuan terdekat menjadi berapa ya? Kita lihat satuan terdekatnya mana? 5. Kemudian yang diperhatikan lagi mana? Persepuluhnya. Nah, persepuluhnya kira-kira kurang atau lebih dari 5? Kurang. Sehingga dibulatkan ke bawah atau hilang.
Maka hasilnya berapa? 2. Nih, kita tulis 2. Kemudian lagi 2,35 pembulatan ke persepuluhan terdekat menjadi, perhatikan persepuluhnya yaitu angka 3. Kemudian kita perhatikan satuannya 5. Ya, satuannya 5. Kemudian 5 kira-kira lebih, sama dengan atau kurang dari 5? Sama dengan, sehingga apabila sama dengan, yang di depannya kita bulatkan ke atas. Nah, seperti ini ya. Menjadi hasilnya atasnya angka 3 berapa? 4. Maka hasilnya 2,4. Nah, sudah paham anak-anak? Baik. Berikutnya kita lanjutkan ke pembulatan persen ya. Nah, pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Caranya, perhatikan angka satuannya. Jika angka satuannya lebih dari 5, bulatkan ke atas. Jika angka satuannya kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Contohnya, 18% dibulatkan menjadi 20%. Karena angka 8 itu lebih dari 5. Jadi dibulatkan ke atas. 73% dibulatkan menjadi 70% karena angka satuan 3 kurang dari 5, jadi dibulatkan ke bawah. Kemudian 45% dibulatkan menjadi 50% karena angka satuan 5 sama dengan 5. Sehingga dibulatkannya ke atas. Kita coba ya di contohnya. Baik, mari diperhatikan bersama-sama. 28% kita hanya memperhatikan yang belakangnya saja ya nak ya. Nih ya, kita perhatikan belakangnya saja. 8 lebih atau kurang dari 5? Lebih, sehingga kita bulatkan depannya ke atas. Atasnya angka 2 berapa? 3. Maka 30% hasilnya. Kenapa 30%? Karena kita hanya mengambil hasil puluhan saja. 30, 20, 40. Contohnya seperti itu. Lagi, ini satuannya angka 1. 1 ini kurang atau lebih ya dari angka 5? Iya, 1 ini kurang dari angka 5. Sehingga dia turun ke bawah. Menjadi 0. Di bawahnya angka 1 kan 0. Maka di sini hasilnya 40%. Kemudian yang lagi 9, angka 9 satuannya ini ya. Nah, angka 9 lebih atau kurang dari 5? Iya, lebih dari 5. Kalau lebih dari 5, maka depannya angka 1 ini dibulatkan ke atas. Atasnya angka 1 berapa? 2. Sehingga hasilnya 20%. Lagi 11%, perhatikan satuannya angka 1 kurang atau lebih dari 5? Kurang, sehingga dia dibulatkannya ke bawah. Bawah angka 1 berapa? 0. Maka hasilnya di sini 10%. Paham? Untuk yang pembulatan persen ini agak mudah ya anak-anak ya. Baik, sekarang mari kita kerjakan latihan soal-soal agar kalian lebih memahami. Nah, ini merupakan soal-soal latihan pada buku matematika halaman 17. Silahkan kalian kerjakan agar kalian lebih memahami. Apabila ada yang ditanyakan, bisa kalian tanyakan kepada ibu. Demikian yang bisa ibu sampaikan. Apabila ada salah kata, ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.